Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan Orkestra Forum Orientasi Studi Kebijakan Jagen. Di sini kami akan mengambil tema yaitu warga Cirebon sudah tak senang dengan Bapak Rudiana dan kuasa hukumnya Pitra Romadoni. Sementara itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan dipicu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Keributan terjadi di lokasi kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat sore. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni emosi karena tidak diberi akses untuk menyaksikan proses sidang pemeriksaan. Pitra sebagai pengacara korban merasa berhak untuk hadir. Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan pengadangan yang dilakukan tidak adil. Terpidana. Lah saya korban mencarikan untuk melihat, saya tidak boleh. mau ngomong Baso dah. Ayo baso aja. Ayo. Dari teman lu sendiri yang tidak adil, bro. Ya enggak, gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti keyakinannya. Itu pemeriksaan. Itu aja, Bang. Setuju. Setuju, basam. Ya, kondusif. Kondusif. Ya. Saya korban. Saya pengacara saksi AF juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh, teman-teman. Boleh. Dibolehkan Kalau itu. boleh, yang lainnya nggak boleh. Mohon PK. Tapi Sekarang zamannya sudah serba transparan. Sekarang ini rakyat menuntut keadilan dan kebenaran. Seperti dalam berita warga ibu-ibu Cirebon dalam organisasi kemanusiaan dan keadilan menggeruduk rumah Bapak Rudiana. Di sini melihat kasus Vina Eki yang mana 8 terpidana yang menjalani hukuman di penjara sudah mengalami 8 tahun, yang sudah keluar baru 2 kasus itu pra peradilan Peggy Setiawan yang sudah keluar dengan hakimnya Eman Suleman dan Takatata karena di bawah umur masuk penjara usia 15 tahun sudah keluar. Tinggal 6 terpidana yang masih di dalam penjara. Para ibu-ibu itu, kaum wanita yang ada di Cirebon itu menggeruduk rumah Diana menuntut supaya bagaimana solusinya, bagaimana tanggapannya untuk mengatasi 6 terpidana yang masih di penjara. 8 terpidana itu sebetulnya mengalami siksaan saat dididik oleh aparat di bawah pimpinan
Bapak Rudiana yang tanpa sprindik buat perintah penyidikan mendidik mereka dan mereka tanpa pendampingan pengacara secara hukum sudah melanggar. Maka itu diprotes oleh kaum ibu-ibu yang ada di Cirebon. Nah, wanita itu kan lebih peka, lebih halus, lebih mudah perasaannya merasa sesuatu. Maka ini, walaupun sudah inkrah keputusan dari majelis hakim di tahun 2016, kita hormati inkrah itu, tapi kenyataannya manusia itu tidak lepas dari luput dan salah. Manusia di dunia itu diciptakan Tuhan sudah mengandung dosa. Tidak ada, walaupun itu presiden, itu nabi, itu raja, itu hakim, itu jaksa, itu tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari tempat lupa dan salah. Maka dalam sidangan itu ada PK, peninjauan kembali. Nah, itu yang dipimpin oleh Radi, para pengacara yang jumlahnya 120. Ketuanya Radi itu Bapak Oto Hasibuan. Mereka berjuang untuk kemanusiaan dan keadilan, dan mereka bahkan tanpa bayaran. Nah, ini saya hormat kepada Pradi, semoga umur panjang untuk mereka, pengacara-pengacara, dan cita-citanya terkabul, dan mereka pengacara sehat semua. Itulah bahwa suatu keadilan tetap diupayakan dan tetap diwujudkan. Maka ini ada peninjauan kembali sampai ada sidang di TKP. TKP itu tempat kejadian perkara di Jembatan Talun. Sampai-sampai itu kuasa hukumnya Bapak Rudiana, Bapak Pitra Romandoni itu ditolak oleh massa yang ingin masuk dalam sidangan di area itu. Tolak warga. Berarti ini warga sudah tidak senang dengan sikap Bapak Pitra Romandoni, ya. Mengingat mereka menolak kehadiran mereka, bahwa ini fakta ya sekarang, bahwa hidup itu kenyataannya demikian. Di Bapak Rudiana rumahnya digeruduk di para komunitas keadilan dan kemanusiaan, para wanita. Dan ini Bapak Pitra Romandoni sebagai kuasa hukum Bapak Rudiana ya juga ditolak warga, dihadang, tidak boleh masuk ke area persidangan di tempat TKP kasus kecelakaannya Pina dan Eki di Jembatan Talun. Ini bahwa bukti rakyat Cirebon tidak senang dan tidak suka pada Bapak Rudiana maupun Bapak pengacara Pitra. Ini harusnya mereka malu ya, Bapak Rudiana dan Bapak Pitra itu malu melihat masyarakat sudah tidak simpatik dan menolak kehadiran mereka, kehadiran Pak Pitra Romandoni. Juga sampai lembaga LPSK, lembaga
Perlindungan Saksi dan Hukum PSK dan Hukum sampai menolak LPSK menolak Rudiana AF dan Pasten untuk diterima sebagai LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban ini sudah dari lembaga ada, dari rakyat masyarakat sudah ada. Nah, ini semuanya harus kontrol. Maka ini kalau saya mengamati dari terjadinya pembunuhan atau pembunuhan dan pemerkosaan itu sebetulnya rekayasa, jadi tidak sesuai prosedur. Mengapa? Karena kalau pembunuhan tidak ada saksi yang melihat pembunuhan itu di mana, kalau pemerkosaan tidak ada saksi yang melihat. Tapi lain kalau dianggap kecelakaan ada saksi seperti Adi Haryadi dan Ismail dan sebagainya, itu ada saksi melihat kecelakaan. Dan lebih kuat lagi ada asuransi kematian, itu ada dapat uang, air, itu ke bawah itu kecelakaan karena ada surat asuransi kecelakaan itu berarti dianggap kecelakaan. Itu sudah jelas itu kecelakaan karena ditabrak tiang ya, di flyover jembatan Talun. Dan itu kalau dianggap pembunuhan, saksi tidak, para terdakwa tidak mengakui, para terpidana tidak menerima untuk menandatangani BAP. Itu juga sudah problem. Dan mereka disiksa suruh mengaku, wah itu kan tidak pas. Jadi pihak bukti, saksi, pengakuan sudah tidak mau mengaku. Dan saat kejadian TKP di tempat itu 8 terpidana tidak di situ, itu kan ya lucu. 8 kejadian 8 terpidana tidak di tempat TKP, itu kan ya lucu. Sehingga tidak mungkin itu disebut pembunuhan, perusahaan, cocok. Dan alat buktinya juga tidak kuat, seperti tes DNA tidak ada, titik jari untuk alat-alat yang sungguh-sungguh yang tidak ada. Itu kan secara yuridis hukumnya pada pasal 183 bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara itu harus ada 2 alat bukti. Itu bukti yang tidak ada secara scientific crime investigation itu tidak ada, jadi tidak pas. Dan itu tanpa pendampingan saat pemeriksaan, itu ya sudah tidak sesuai dengan hukum. Jadi kalau kami mengamati hal-hal itu suatu rekayasa, dan lebih pas kita katakan kematian Eki Vina itu karena apa? Kecelakaan lalu lintas yang sudah diatasi oleh polisi Kabupaten Cirebon. Dan itu saat di rumah sakit juga ditengok oleh siapa itu, Widi, temannya Vina itu, Widi dan Mega. Dan itu pada jam 22:40 itu malam itu Vina itu sempat menelepon Widi dan Mega dan percakapan dan SMS-an. Itu kan sudah bukti bahwa saat jam 22:10 itu masih hidup. Tapi di BAP-nya jam 21:15 meninggal, kan ya tidak cocok para apa itu forensik ahli dalam IT itu tidak cocok. 21:15 meninggal, tapi dalam saksi nyata fakta seperti Vina
hubungan telepon sama Widi dan Mega itu pukul 22.10, berarti masih hidup, berarti BAP-nya tidak cocok. Nah ini suatu kelihatan itu apa? Rekayasa. Ada lagi 3 DPO yang fiktif. DPO fiktif, nah berarti kasusnya ya fiktif, ya rekayasa lagi. Maka saya lebih cenderung bahwa kasus Vina Eki di tahun 2016 itu adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Maka tidak menjadi masalah. Maka sehingga rakyat Cirebon lebih yakin kebenaran dan keadilan bila 8 terpidana keluar dari penjara. Sudah keluar 2, tinggal 6. Doa kami juga mendoakan 6 terpidana itu keluar dari penjara dan bebas karena mereka tidak berdosa dan tidak bersalah. Itu bahayanya lagi kalau nanti rakyat Cirebon itu kasus tidak selesai. Rakyat itu bisa mengadakan demo sesuai undang-undang unjuk rasa tahun 1998. Dari 5 hari sebelumnya izin demo meprotes kasus itu. Ini bahaya lagi. Maka kami sarankan pihak yang berwajib pengadilan, Mahkamah Kehakiman, Mahkamah Agung untuk memutuskan 6 terpidana sekarang ini lepas dari tujuan membunuh dan lepas dari penjara. Demikian statement kami, semoga ini menjadi acuan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Thank you very much.